Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini tanggal 10 Muharram, artinya hari yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semua. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahilah kepadaku sebuah pemahaman. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana Bapak sudah sampaikan bahwa pertemuan ini kita akan membahas masalah beriman pada Al-Asmaul Husna dan hikmahnya. Ya. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas beriman pada Al-Asmaul Husna dan hikmahnya. Pertemuan yang lalu kita sudah melihat apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Ya, saya ulangi bahwa iman artinya percaya menurut istilah, yakni membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan atau lidah, ya, dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Itu iman. Kemudian Asmaul Husna di kelas 7 ini hanya ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat beriman pada Asmaul Husna dan hikmahnya. Beriman pada Asmaul Husna, seorang muslim dapat menunjukkan perilaku beriman pada Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari dengan cara, ya, yang pertama percaya diri. Artinya anak-anakku sekalian, dengan adanya kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari kita bisa buktikan dengan cara percaya diri. Apa yang kita lakukan, kita percaya diri. Ya, kalau tidak ada kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu, maka tentunya nanti hasilnya tidak memuaskan. Ya. Yang kedua, tekun dan kerja keras. Seorang yang belajar, seorang penuntut ilmu, seperti anak-anakku sekalian, dalam belajar harus tekun belajar, harus kerja keras dalam belajar, dan tentunya akan menghasilkan kesuksesan. Apapun yang kita kerjakan sebenarnya kita harus memiliki ketekunan dan kerja keras. Kalau tidak ada dua hal ini, susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Yang ketiga, teliti. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita harus teliti. Ya. Kita bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk karena kita teliti. Kita bekerja, apakah ini adalah halal dan haram yang kita lakukan, yang kita
peroleh, kita mampu mengetahuinya. Karena kenapa? Karena kita teliti. Ya. Yang keempat, jujur. Dalam tindakan kita harus jujur. Berkata dengan jujur. Karena percaya diri, tekun dan kerja keras, teliti, jujur, semuanya ada dalam Asmaul Husna ini. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya. Jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena Allah mengetahui. Kalau kita tidak jujur, Allah tahu. Allah mendengar. Kalau seumpama kita berdusta, Allah mendengar yang sebenarnya, yang mana yang benar. Al-Basir, kalau kita tidak berbuat jujur, ya, berbuat yang tidak benar, Al-Basir, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, berhati-hati dalam berkata. Adanya Al-Alim, Maha mengetahui. Kalau kita tidak berhati-hati dalam berkata, ya tentunya Allah Maha mengetahui. Al-Khabir, Maha teliti. Jadi kita harus teliti, berhati-hati dalam berkata, berucap, berkata-kata kepada kedua orang tua, berkata-kata kepada guru, ya. Kemudian yang keenam, berbaik sangka. Kita harus senantiasa memiliki prasangka yang baik. Jangan selalu suuzon. Kalau berprasangka baik namanya husnuzon. Kalau suuzon artinya berprasangka buruk. Ya. Negative thinking. Ya, positive thinking, berbaik sangka. Kita harus memiliki prasangka yang baik. Karena Al-Alim, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, ya peristiwa-peristiwa yang kita lihat di sekitar kita, jangan selalu berprasangka buruk terlebih dahulu, tapi dahulukan berprasangka baik. Karena sesuatu itu ada hikmah di baliknya yang kita tidak ketahui. Yang ketujuh, menjaga pandangan. Artinya kita melihat sesuatu, kita harus batas pandangan kita. Tidak semua yang kita lihat harus yang nampak bisa dilihat. Ya, menjaga pandangan. Ada sesuatu yang diharamkan untuk dilihat dan sebagainya. Karena kenapa? Karena Allah Al-Basir, Allah Maha melihat kita. Melihat yang haram, melihat yang bukan haknya, melihat yang sesuatu yang memang dilarang di dalam agama, melihat aurat lawan jenis atau sesama jenis, itu dilarang. Ya. Selanjutnya, hikmahnya. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna. Adapun hikmah beriman pada Al-Asmaul Husna adalah yang pertama, terdorong melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ya, ini adalah hikmahnya. Makna yang tersirat di dalam beriman pada Asmaul Husna. Artinya inilah yang kita akan dapatkan apabila kita beriman pada Asmaul Husna. Kita senantiasa memiliki dorongan untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Asmaul Husna seperti Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Basir, Maha melihat. Kalau kita tidak sholat, Allah tahu.
dan sebagainya. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beriman pada Asmaul Husna, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena kita menjalankan, artinya orang yang baik tentunya Allah akan senantiasa bersamanya. Orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang teliti dalam kehidupan sehari-hari, menjauhi sesuatu yang haram, menjauhi sesuatu yang bukan haknya, maka Allah pun akan memperhatikan orang tersebut. Apapun yang terjadi pada kita, Allah akan segera memberikan pertolongan. Yang ketiga, termasuk orang yang tak merugi. Jadi, kalau kita beriman pada Asmaul Husna, ya tidak ada ruginya. Malah kita mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhlas dalam beramal. Ya, kita senantiasa ikhlas dalam beramal karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Kalau apa yang kita lakukan, kita beribadah, kita bersedekah, kita sholat dan sebagainya, yakin bahwa Allah Maha melihat. Maka kita senantiasa beribadah, kita tanamkan dalam hati karena ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saya sholat. Semata-mata karena Allah saya bersedekah. Bukan karena ada sesuatu. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Kalau kita beriman pada Al-Asmaul Husna, kalau kita belajar, kita mengerjakan tugas, tidak putus asa. Karena kenapa? Allah itu ada pertolongan untuk kita. Kalau kita beriman pada Asmaul Husna, Allah melihat kita, maka kita berdoa kepada Allah. Allah bisa memberikan pertolongan kita, memberikan petunjuk dan sebagainya. Yang keenam, mendorong berbuat kebajikan. Dengan adanya itu, senantiasa kita terpaut untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita akan senantiasa ada dorongan dalam diri kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Mungkin itu saja materi singkat mengenai Asmaul Husna, mengenai beriman pada Asmaul Husna dan hikmahnya. Ya, kalau anak-anakku mau lebih lengkapnya lagi, bisa anak-anakku baca di buku LKS-nya yang memiliki dan di buku paketnya yang hijau. Selanjutnya, hari ini ada tugas 10 nomor dari Bapak dan linknya akan Bapak share nanti dan silakan dikerjakan. Sebagai catatan bahwa tolong anak-anakku ulangan harian yang lalu masih ada beberapa di antara kalian yang belum mengerjakan sampai sekarang. Dan mungkin wali kelasnya sudah menyampaikan berkali-kali. Ya. Tolong dikerjakan. Dan yang kedua, insya Allah pertemuan berikutnya hari Senin nanti kita akan ulangan harian yang ketiga tentang Asmaul Husna yang kita bahas 2 pertemuan ini. Jadi tolong belajar, jangan banyak main, tolong pergunakan waktunya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.